Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Aruna Jokolo di Bendo Haji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya mengenai tentang budaya Tosan Aji, yaitu tinggalnya di luhur kita atau kebudayaan bangsa Indonesia yang tentang pusaka ya gitu. Semoga kebaikan saudaraku selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelancaran rezeki maupun rahayu, selamat dan sejahtera selalu. Oke. Siang ini saya mau mereview beberapa pusaka, yaitu pusaka patrem maupun pusaka yang panjang 39 ya, maupun tombak yaitu scan gitu ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kita yang telah mempelajari atau yang belum mengerti mengenai tentang pusaka haji, karena mengenai untuk review ini kita mereview barang pusaka yang tua-tua ya, maksudnya tua itu tinggalan leluhur kita ya. Oke. Kita mulai, mari kita saling sama belajar ya. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan ya, atau yang tidak sama, saya mohon maaf, karena pada intinya kita untuk mereview ini sifatnya kita untuk mengedukasi dan untuk membudayakan pada seluruh saudara kita, adik-adik kita ya. Karena ini adalah kebudayaan bangsa Indonesia atau tinggal di luar kita ya. Jadi jangan sampai alergi. Oke. Untuk yang pertama ya, kita mereview ya, kan? Nah, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan atau tidak pas ya. Manusia tidak lapor dari kesalahan dan kekurangan gitu. Oke. Nah, ini rangka-rangka Jawa Timur ya, Jawa Timur ya, Jawa Timuran, Jawa Timur dengan gaya-gaya Jawa Timuran ya. Ini namanya itu seperti perahu seperti gini, rangka hampir sama, hampir seperti Madura ya lah. Itu untuk kayunya ini kayu timo ya, kayu timo ya, kayu timo ya. Nah, ini untuk mendoknya bukan barat tapi bahannya tapi tidak amis, setengah amis, tapi yang mungkin ini dari Kuningan Sari ya. Tapi perlu yang kita harus kita apa itu namanya, kita ingat, kita membuka pusaka itu tidak sembarangan ya, harus ada tatanannya, yaitu ada tatanan ini. Karena di sini ini ada apa? Ada sekerawan pentilnya ya, ada pentil keluar ini ya. Nah, ini ya, yang keluar ini ya, geger sapi keluar tapi agak panjang. Ini ada gunanya ya. Gunanya untuk apa? Untuk taruh di jempolان ya. Lah kalau buka segini ya, lah gini, ini harus didorong. Tujuan didorong ini supaya yang main ini yang kiri ya. Ini sering saya ingatkan, yang main ini yang kiri. Jadi ke atas, jadi suara besi itu enggak cering begitu ya. Kalau ditarik cering lah itu rusak. Satu bisa rusak seperti asah. Kedua, kalau ininya robek kadang-kadang di desa ini bisa tarik, bisa kena seperti kita dirobek sama pusakanya. Kalau pusaka tidak karatan ya, sebab pusaka itu ada yang bagus juga ada yang keras. Kalau yang keras walaupun tanpa diwarangi ya, itu ngenai tangan, ngenai jari ataupun bisa gatel, bisa adem panas ya, kita membusuk. Namanya karena itu namanya besi walulin ya. Besi walulin itu panas sekali. Itu pusaka memang untuk di medan tempur itu. Itu dulunya itu tadi pusaka tidak harus, semua pusaka tidak harus untuk tempur atau untuk membunuh atau untuk menusuk, tidak ya loh. Karena pusaka itu bervariasi atau macam-macam, khusus pesan untuk di medan tempur, untuk perang ya loh. Itu jadi tidak sama ya, begitu ya. Itu. Nah, jadi kita megangnya tidak boleh gini ya loh. Harus gini ya lah.
Nah, kita yang main maju adalah yang jari jempol ya. Didorong ke atas, lah, dorong ke atas, barulah kita tarik gini ya. Tanda bunyi. Nah, ini untuk tajamnya ini kanan kiri ini tidak sampai ngenai mendaknya atau mendoknya ya. Itu kalau mendoknya itu nanti di situ ada logamnya bisa terasa, makanya harus cara membuka seperti itu. Juga untuk pengamanan juga supaya kalau rangkanya rusak, kebanyakan dari dasar dulu itu rusak, tidak kebeler begitu ya, begitu. Oke. Kebetulan ini masih ada plastiknya ya, kita buka ya. Ada plastiknya, kita buka. Ya, pusaka ini sangat istimewa sekali ya. Maksudnya istimewa itu kalau menurut saya pada dasarnya pusaka semua istimewa. Tapi karena pusaka itu memang dari garap, dari bentuk, dari pamor, dari bahan ya, bentuk dari pamor, dari bahan ya, dari isi itu dari bahan pamor itu sudah beda kalau yang lama ya. Pusaka ini luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ya. Luk 13 ya. Lah ini ya. Ya. Luk 13 sangkelat ya. Nah, di sini pamornya ini 2 pamor. Nah, di sini di atas pila itu pamor dinamakan pamor seperti Tejo Kinurung ya. Seperti Tejo Kinurung atau rambut sinure, begitu ya. Itu. Lah di sini pamor ada gojonya, pamor panguripan ya, panguripan ya. Nah, ya, gagah sekali. Luknya ngrekol seperti luk Mojopahitan ya. Tapi pusaka ini, istilahnya pusaka termasuk pusaka belambangan ya. Pusaka belambangan. Tapi walau belambangan dulu ya era Majapahit, juga Mojopahit, juga yang Pusupo juga yang bikin ya, begitu ya. Nah ini, ya kalau menurut cerita ya. Jadi karena kita tidak tahu, kita bisa mengira, tapi sejarahnya itu seperti itu ya. Nah itu ya. Lah untuk pamor ya. Kalau pamor ya dinamanya ada pamor 3, ada pamor adek ya. Kalau adek itu kan ada biasanya lurus, ini enggak, ini pusakanya lo ada 3 ya. Lah 3 ya. 3 bisa dikatakan adek 3 ya lah, adek 3 lah ini. Lah pusaka adek 3 ini termasuk pusaka pager ya lah. Pusaka pager, pusaka untuk penangkal ya lah. Kewibawanya sangat tinggi sekali ya, secara kepercayaan doa-doa para empu yang memohon kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Sang Dewa begitu ya. Jadi tujuannya pusaka ini khusus pesan untuk wibawanya supaya agar tinggi dan untuk supaya kederajatan dan panguripan untuk banyak untuk keselamatan ya, untuk keselamatan jiwa. Siapa yang memegang pusaka ini diberi ketentraman atau kawiban yang sangat tinggi ya, begitu. Adek 3 ini sifatnya itu udah pernah engkau begitu ya. Nah, luk tingkat 13 ya, kalau tidak hitungan Jawa itu di bawah bejo. Luk 13 itu bagus sekali ya, bagus. Juga untuk luknya ya, satu pusaka itu dilihat dari garap ya. Jadi pusaka itu macam-macam. Memang pusaka itu dulu itu empu itu oh luknya luk gini, oh laknya luk itu ombak segorau, oh luknya rengkol ya, luknya itu harus dedek ya, harus bagus. Itu tergantung dari pesanan ya. Itu ada mana di dalam pusaka ini memang ada arti-arti tersendiri begitu ya. Ya. Jadi pusaka ini pamornya ya, pamornya ini dari bahan bar meteor ya. Deling sekali meteor begitu ya. Dan tidak putus ya. Tembus. Itu. Nah. Tembus ini ya. Tuh. Ya. Nah. Jadi ada semua ya. Jadi kita
untuk mengenai tentang pusaka log 13 ini ya. Ini lah itulah log 13 ini termasuk lengkap dari sogokan ya, atau serawean ya toh, atau greneng atau ribandat itu lengkap. Juga untuk masalah gonjo, yang gonjo ini aneh. Tadi pamornya diwarna ya toh. Jadi di gonjo itu pamor panguripan ya toh. Yang di atas itu pamor bisa itu ada 3 ya. Ada 3 begitu ya. Ada yang rambut sinuri juga bisa ya toh. Tapi rambut sinuri itu biasanya halus gitu begitu ya toh. Ini ya betul lebar tapi halus ya. Pamornya nampak ya, hitam dan putih. Oke. Mengenai mereview satu pusaka ini udah ya. Kalau ada kurang jelas nanti bisa sharing begitu, tanya. Oke. Nah, ini untuk rangka, ini termasuk rangka Jawa Timur ya, Jawa Timur tapi gak bahasa Jawa Timuran, bukan latar tapi kapelan ya. Ini rangkanya masih aslinya juga kayu timo ya, juga kayu timo ini ya. Kapga, jangan lupa yang main itu jari jempol dulu mendorong ke atas, dorong ke atas. Nah, gak ada suara, begitu ya. Ya, gawah. Pusaka dapur Tilam Sari ya. Untuk tangguh Tuban Erah Mojopahit ya. Tuban Erah Mojopahit ya. Nah, ini. Nah, untuk pamor ya, untuk pamor toyo mambek ya. Pamor toyo mambek ya. Pamor toyo mambek ya. Jadi pamor toyo mambek. Wah, sampai seperti Korowelang hampir ya, karena pusaka ini bagus sekali banyak ya. Banyak meteor juga ya. Jadilah meteor ya. Jangan meteor dan juga masih utuh. Nah, ya. Juga masih utuh. Nah, ini. Toyo mambek itu bagus ya. Nah, ini. Oh, ya jari dapur Tilam Sari ya lah. Ini lurus ya betul. Nah, ini dapur seperti ini lah, ini nyelendang ini ya. Nyelendang panjang ya. Kebetul keanehan pusaka ini ada anehnya. Jadi Tilam Sari nggak sama ya. Jadi pamornya nggak sama. Nah, ini ada pamor yang menembus dari sini ya. Menembus nyelendang sini sampai dari pucuk ya. Ini bagus sekali ya. Sampai dari buntutnya ini ya. Nah, ini sampai dari akhirnya gonjo ya, yang panjangnya. Lah ini kepanjangan ini ya, pamornya ini bagus sekali ya, tembus ya, hebat ya lah. Nah, untuk pamor, wah selalu kontras. Kontras adalah putih dan hitam, atau yang dinamakan di sini, yang dinamakan itu wilayahnya. Wilayah itu bisa itu bahan wilayahnya ya kan hitam ya, hitam. Jadi bukan sini banyak, bukan seperti besi, bukan ya toh. Cuma besi yang diambil dari pasir besi. Jadi yang seperti batu begitu ya. Lah, makanya ini ringan, ndak berat ya. Jadi ringan itu. Lah pusaka ini kalau terpendam, nah ini seperti goyah seperti batu yang di dalam air. Ya toh, nguyah, kropos-kropos seperti gitu ya, yang tidak selalu beraturan ya. Nah ini, nah ya seperti apa itu namanya, hitam seperti Korowelang ya, hitam dan putih. Nah ini untuk pamor ya, pamornya sangat deling dan tebal. Itu pamor miring ya, tebal pamor miring ya, bahan dari meteor tebal sekali. Nah ini pusaka ini orang bikin ini ya, kalau hitung ini punya bikin ini sangat telaten sekali ya, karena dari bahannya itu sangat tebal ya, berani untuk pamornya itu sangat nampak sekali begitu ya. Nah ini sangat sepuh sekali ya, toyo mambek. Esoterus satu filsafatnya
apa itu namanya, toyo mambek bagus sekali ya untuk terutama untuk saya kan. Namanya toyo mambek itu secara kepercayaan doa yang para empu mohon kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Allah Taala ya ta, itu tujuan untuk kelancaran ya ta, antara kelancaran dan ketenteraman begitu ya. Namanya toyo mambek soal rezeki, bahan teko itu mandek ya ta, yang mengada yang mengalir, ada yang keluar ya ta. Begitu nama pemasukan keluar, karena di sini ada buka ada nutup ya dari Pak Amoro di sini ya toh. Itu toyo mambek itu hampir sama dengan seperti korowelang ya, juga hampir seperti sama dengan iris pandan. Iris pandan cuma lembut-lembut ini ya toh, cuma tidak menyatu atau memanjang ya, medot-medot gitu biasa seperti itu. Nah itu ya, kalau ombak segoro lain, kalau ombak segoro Malang itu. Kalau ombak segoro jadi satu wilayah ini ya toh, jadi pamornya gini ya, itu ombak segoro. Nah ini sangat bagus sekali ya, tembus ya. Nah ini ya, ya itu utuh dan enteng ya. Juga pusaka termasuk untuk pusaka untuk kedaman atau pengayom seperti itu ya. Jadi semua pusaka telah tidak sama ya, bahannya ya toh, walaupun dari garapnya tidak sama ya toh, sama sepusaka ya toh, tapi tidak sama bahannya. Jadi kita harus belajar bahan ya, harus belajar bahan lama, bahan tua ya toh, bahan tua atau bagaimanapun yang dilebur dijadikan pusaka itu sudah beda. Kalau masih ori ya masih asli ya seperti gini ya. Jadi auranya pamornya itu selalu mencorong atau mengkilat ya toh. Nah itu nampak sekali. Tapi kalau sudah bahannya sudah iso itu dirempos lagi itu mati ya. Jadi mati. Jadi istilahnya itu seperti barang apa itu namanya itu, barang pamor sudah kilap, sudah aura sudah kelihatan tua ya, terus dilepas lagi, otomatis auranya itu habis keluar. Betul lama tapi auranya tidak nampak ya, sepertinya kelabu ya, seperti gini ya. Nah ini contoh-contoh yang kita harus pelajari, harus mulai satu mengenai bahan ya, dari dasar sampai dari pamor ya toh, itu ya. Untuk mengenai tentang mereview toyo mambek tilam sari, bukan jalak loh ya, tilam sari lah. Tilam sari jalak itu ada di Kelalis ya toh. Lah tilam sari ini bagus memang untuk belajar bagi orang kaya dulu. Saya dulu untuk senang pusaka itu mulai tilam sari, tilam mupe itu. Tapi dulu ya, pokoknya adanya pusaka, pokoknya pusaka tua ya seneng. Tapi kalau sekarang ya memang kita milih pusaka yang dapat jangan utuh dengan pamor ya, yang begitu ya, lain dari yang ornamen loh ya. Oke, itu saudaraku ya, kita taruh dulu ya. Ini pusaka yang dinamakan ya ukiran Madura Sumenep Keraton ya, lama sekali ya. Ini dinamakan sandang palekat ya, sandang palekat ya. Untuk kayunya tua sekali ya, ini lama ya. Ini dimana patrem ya, patrem, tapi isinya terus terang aja isinya udah mau Majapahit. Kalau Majapahit kita buka, kita tak lupa kalau buka barang kuas seperti ini sebentar kuasa supaya untuk mengamankan gonjo ya. Kalau kita buka cerak-cerak lah gonjo itu ada yang mengap karena apa? Cara membukanya dan cara memasukkan itu tidak mengerti, dorong jerak ya. Lah gonjo natap ke lubangnya ini, akhirnya lama-lama bertambah akhirnya modot. Lah itu namanya itu tergantung dari cara tata, cara buka atau perawatannya begitu ya. Nah si orsinil semua ya. Nah ya, nah
pusaka ini bisa disebutkan misalnya pusaka dapur sepokal ya, sepokal atau lanangin Jawa. Ya toh? Itu ya. Tuh. Untuk pamornya halus sekali ya. Untuk pamor itu sangat indah, halus sekali ya. Garapnya dengan itu meteor ya toh. Itu pusaka era Majapahit atau ya itu pamornya, pamor Junjung Derajat ya. Nah, untuk dapurnya dapur sepokal atau lanangi Jawa ya toh. Lanangi Jawa ya itu. Patrem ya. Pusaka ini sangat wingit sekali ya. Udah patrem, pamor ndak mutus ya. Juga itu sampai atas itu ya. Pamornya hampir seperti setro banyu tapi itu ujung sampai ke atas ya. Itu sepuh banget ini, itu pusaka sepuh. Nah, ya. Pusaka sepuh. Ya. Ya ringan sekali, bahan-bahannya bahan meteor. Sampai seperti apa? Batu sampai ringan enteng ya. Enteng sekali ya, era Majapahit. Nah, pamor sampai dari Gonjo pun tembus ya. Tembus ya ini ya. Junjung Derajat, memang derajat yang seperti gini-gini ini pusaka-pusaka memang sangat wingit, sangat mandi sekali ya secara kepercayaan ya. Kalau dulu memang tadi kita belajar untuk pusaka itu lain dari seni dan budaya, kita ya harus percaya dengan esoteris. Kalau nggak percaya esoteris ya pegang celurit aja atau pegang celurit ya atau gimana, karena pusaka ini karena tinggalan ini ada maksud-maksud tertentu ya. Memang dari bikinnya itu dilain dari bahan-bahan sangat pilihan sekali. Meteor itu sudah mempunyai daya kekuatan alam meteornya ya, begitu. Kalau empu dulu itu sudah pandai, juga sekarang kan sulit. Dari meteor sulit, walaupun ada untuk memasukkan untuk apapun dengan teknis yang lain ya toh. Tapi kalau untuk mengembur, untuk masa ini kalau ini protol semua ya toh. Lah itu untuk menyatukan, kecuali kalau sudah meteor menjadikan bahan pusaka ya nah, berarti sayang. Kalau pusaka-pusaka bagus atau pusaka-pusaka mudora yang bagus itu mandi. Kalau dilebur dibikin dari pusaka yang bagus, ada meteor. Tapi ya sayang sekali ya, karena kita jangan sampai merusak budaya begitu ya. Lebih baik dengan keahlian sesuai dengan yang ada, begitu bahan yang ada. Karena kalau sudah tinggalan adiluhur kita walaupun di Madura pun, karena apa, juga empunya juga empu era Majapahit juga mandi malati juga ya, percaya atau tidak seperti gitu ya, itu pasti ada falaknya, itu pasti kalau kita merusak budaya yang lama seperti itu. Oke. Untuk mengenai tentang Junjung Derajat sudah tahu semua. Kalau Junjung Derajat itu saya memegang kalau jodoh satu derajat untuk ilmu ya, juga derajat untuk kewibawaan, juga derajat untuk harta benda, juga derajat bisa itu untuk kekuatan kita ya, yang mengenai tentang hubungan antara kita dan yang tidak kelihatan begitu ya. Tapi yang jelas pusaka Junjung Derajat itu pusaka khusus supaya untuk melancarkan apa yang kita inginkan seperti itu ya. Itu bukan pusakanya untuk menganut, itu bukan ya, tapi karena doa-doanya para empu yang memohon kepada para leluhur kita atau para empu, para leluhur memohon kepada Allah Ta'ala terutama atas yang wedi atau yang menang ya toh. Nah, itu memang ada doa-doa yang dimasukkan tujuan tertentu. Oke, tujuan tertentu. Oke. Nah, ini ya. Jadi sababnya ya tadi. Nah, itu pun kita memegang Junjung Derajat pun harus kita ya berdoa memohon kepada Allah Ta'ala ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dia akan bekerja, dia akan tembus seperti aliran listrik ya, negatif dan positif. Nah begitu, atau plus dan min ya nah gitu. Itu kalau kita sambung Isa itu bisa adalah antara benda plus akan menunjukkan dari keluaran sinar ya suatu contoh seperti itu. Itu menandakan dari manusia itu harus dekat, harus
dekat kepada yang Sang Pencipta. Dengan intinya pusaka ini, mau tidak mau kalau ingin kuat ya harus kita sterk lagi dengan secara kepercayaan seperti ngejar kaki gitu. Oke. Maaf ya kalau ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf gitu. Ya, ini untuk patrem lagi ya. Untuk patrem ini, pusaka ini untuk patrem ini dari kayu hitam ya. Kayu hitam dengan berkombinasi itu perak ya. Perak atau gimana ya kombinasinya ini ya. Perak ya. Ini ya. Di kombinasi perak kayu hitam ya. Oke. Nah, termasuk ini solonya. Ya, termasuk solo ini, termasuk solo kecil ya. Nah, ini hitam ya. Nah, ini sangat praktis ya, pegangan sekeletnya sangat praktis. Bagi yang dimasukkan tas juga bisa ya. Itu. Rangkanya ini unik sekali, rangkanya unik. Rangka unik ya, begitu. Kita buka. Wah ya, taruh. Wah, nah, waduh, pusaka ini dapurnya ini nyeleneh sekali ya, nyeleneh, gagah sekali. Gandeknya sangat tinggi ya, gandeknya tinggi sekali itu ya, gandek tinggi, gagah ya, patrem ya. Nah ini dia. Nah, itu jelas itu era Majapahit juga, itu era Majapahit. Nah, era Majapahit untuk pamor sodo lanang. Sodo lanang. Cakep. Ya, cakep sekali ini. Sodo lanang. Nah, di Tanggojo ini ada kurung ya, ada kurung ya. Di gonjonya ada kurung dikit ini, ada pamor kurung ya. Oh ya, sodo lanang. Nah, kan pamornya dengan dasar ini pamor hitam ya, wulung ya, wulung seperti batu ya, seperti batu, seperti padas ya. Nah ini banyak memang dari bahan-bahan meteor hitam ini ya, ringan sekali ya. Sodo lanang sudah tahu setelah sodo lanang ini siapa yang untuk sodo lanang ya toh. Nah, untuk ketekatannya, untuk batin dan hati nalurinya itu memang harus tawakal ya. Bisa itu tawakal ya, begitu ya. Juga harus tawakal. Kedua, tanpa pantang mundur ya. Namanya bisa lanang Jawa. Sodo lanang Jawa ya. Begitu ya. Lah ini pusaka ini kencang ya toh. Jadi yang hubungannya Isya itu harus memang mulus ya. Cara kita berjalan kehidupan harus mulus ya. Nah, tidak lain hanya harus, artinya itu kenceng itu harus mantep manut dawai guru sejati. Mati saya itu mantep ning ngiroso marang kesan Gusti. Seperti gitu ya. Lah, lain dari itu memang pusaka ini memang ada pengasihannya ya. Jadi ada unsur-unsur pengasihan secara kepercayaan begitu ya. Oke, untuk berapa pusaka ini ya? 4 pusaka sudah selesai. Untuk pattern satu lagi ini ya, satu lagi ya lah. Ini kalau rongko termasuk ya pusaka sana malaikat juga ya toh. Ini kalau rangkanya kita pesankan, tapi pusaka isinya sama ya, satu. Wah, dapurnya ya. Nah ini pusaka kemudian dapur seperti dapur Kuku Seno. Bukan pada brojol ya, bukan brojol. Kuku Seno kan seperti gini ya. Nah, seperti gini ya, Kuku Seno ya ta. Ini ke atas ya ta. Ya, ini ke atas ya ta. Nyelendang dedek ya. Dengan suatu wilayah itu lurus agak agak menunduk ya, itu. Bagus sekali ya. Itu.
Untuk bahan meteor ya, meteor semua itu ya. Meteor sama campuran itulah. Pamor namanya pamor gubet ya. Orang mengenai pamor gubet itu orang bilang buntel mayit. Orang bilang itu buntel mayit. Ini saya jelaskan ya. Nah, secara saya dulu ya, memang orang kalau diambil buntel mayit itu sudah takut. Dulu orang itu kita masih belum banyak pusaka, belum ngerti pusaka. Bahkan pusaka buntel mayit atau pusaka butut itu adalah pusaka keraton, ya toh. Tadi pusaka di dalam keraton, pusaka milik keraton. Nah, zaman tahun sekarang 7 ke atas ini banyak pusaka keraton yang keluar, ya. Banyak pusaka yang keluar ya. Ini saya dulu sering dapat, dulu masih pusaka bagus-bagus, tukar radio, tukar apa, wah masih dapat dulu ya. Orang beli radio tukar pusaka tidak ada harganya dulu ya toh. Pusaka banyak yang keluar dulu bagus-bagus tapi tanpa rongko. Yang tidak tahu orang dikeluarkan dari penjagaannya dulu saya cerita karena saya pernah dapat zaman segitu sampai rame di pasar Turi ya toh. Laku 40.000 itu saya kasihkan udah bawah itu banyak. Kalau sekarang berapa 400 juta ya toh. Bagus pusakanya, teman-teman. Pusaka, nah itu pusaka pamor, pusaka apa itu namanya, Rojo Sleman sampai ke atas. Nah kita kembalikan lagi ya. Pusaka ini sangat halus sekali, dari pamor, dari bentuk ya, dari bahan ya, dari bahan bagus sekali. Juga halus padat ya. Nah ini. Jadi ini pamornya. Ini pamor. Terus ada yang meluntir, ada yang seperti gini ya, yang bikinan yang meluntir itu seperti kasar, seperti nyerat-nyerat pedot itu gampang putus, tidak ada aten. Kalau ini ada atennya ya. Jadi atennya itu pusaka itu kalau kasih ada atennya ya. Kalau sekarang yang kalau dari bahan-bahan yang istilahnya dari gubet-gubet yang baru ya itu udah ada atennya. Artinya aten itu apa? Aten itu banyak untuk untuk menyatukan di pamor begitu ya. Nah itu jadi seperti ngesap seperti kalau bisa putus ya toh. Ditekuk ini putus karena tidak ada aten. Kalau yang asli ada aten itu. Nah pusaka gubet saya jelaskan lagi ya. Pusaka gubet kenapa kok gubet? Sebenarnya itu bukan gubet atau itu bisa dikatakan itu pusaka pulang geni ya. Pulang geni itu kan seperti geni muruk gini ya, itu pulang geni. Lah itu pusaka singkir. Lah karena pusaka keraton banyak yang dulu keluar itu pusaka yang dinamakan gubet. Orang mengatakan buntel mayit karena dulu banyak yang dicari lagi yang di mana-mana yang keluar itu pusaka. Lalu banyak dulu orang cari pusaka gubet waktu saya usia berapa itu? Sekitar 20 tahunan, 18 tahun. Banyak dicari lagi untuk gubet ya toh. Itu terus orang bilangnya kalau di lapangan ya toh buntel mayit supaya takut. Kalau takut buntel mayit ya kan dikena harga murah kan gitu karena takut. Orang kalau pusaka ini berbuntel mayit ya jelas kan takut. Nah kalau tidak kuat nanti bisa mendatangkan mara bahaya yang bukan secara itu orang yang mencari seperti itu ya toh. Tapi saya percaya bahwa pusaka gubet itu adalah pulang geni ya. Kalau dulu pulang geni saya punya pattern seperti gini ya toh. Nah ini sampai waktu tahun berapa gitu dulu sekitar tahun 78. Nah waktu itu dulu itu korak-korak itu masih banyak itu dulu. Ada orang ditempelin orang pemabuk, ya si pemabuk cocokan semua dulu loh orang cocokan orang sudah takut semua ya, namanya preman gitu, mabuk. Orang tua dipukuli karena saya tidak tega, saya meraih jangan masuk itu orang tua. Waduh, saya diambilkan batu mabuk. Dari belakang ini peristiwa nyata ya bener ya. Ini bukan saya percaya dengan pusaka ya, tapi waktu itu saya lupa kalau saya itu nyekelit gubet
atau pusaka buntel mait ini jarang itu. Saya diambilkan batu besar itu dikepurukan sama dari belakang mau dilempar ke kepala saya. Orang-orang itu sampai menjerit semua. Belum sampai mau mengangkat segini orangnya itu sudah jatuh tersungkur seperti digubet gitu. Lah, ini demi Allah ini. Ya, dengan tahu saya seperti gitu, batunya itu langsung jatuh ke bawah. Tak kecer saya waktu itu suka pakai pusaka itu namanya sepatu PDL. Sepatunya tentara itu kulit itu. Wah, saya kecer sama itu wajro ya toh, sampai dia tidak sadar, sampai sadar lari saya kejar-kejar. Tapi maaf sekarang anaknya sudah meninggal sekarang itu. Lah, bahwa saya percaya bahwa kekuatan para empu ya toh, yang doa-doa para empu yang mohon kepada Allah Taala, Tuhan yang Maha Esa ya toh, itu memang yang masuk dalam pusaka kubet itu memang maknanya sangat bagus sekali. Maaf ya, bukan harus kita itu promosi, bukan, tapi jadi semua pusaka kubet itu yang asli dan yang lama ya dan kekuatan itu hikmahnya itu bagus sekali. Makanya dari orang keraton-keraton dulu itu mencari lagi ya tahun segitu itu karena banyak pusaka yang hilang. Nah, akhirnya pusaka kubet itu satu ya kegunaannya ya, ini percaya atau tidak, kalau ada kebakaran ya bisa untuk menyisikan api itu. Ini apa-apa ini saya pernah tahu terjadi, tahu sendiri seperti itu. Nah, di dalam ruangan rumah saya sendiri, percaya atau tidak, saya tidak percaya dengan pusakanya itu, tapi saya percaya dengan doanya empu bahwa para leluhur kita itu membuat pusaka itu ada maknanya. Begitu. Pamor itu mengandung makna. Artinya apa pamor? Makanya pusaka dengan segala pamor itu memang ada maknanya sendiri, ada arti-arti khusus sendiri. Begitu. Itulah kubet. Nah, saya suka sekali dengan kubet. Ya. Memang untuk cari kubet yang asli yang itu sulit. Ya. Ya walaupun ada tapi kan khusus pesan bukan seperti pusaka-pusaka yang semudah untuk kita dapatkan, begitu ya. Nah, pusaka banyak ya, tapi pusaka kalau yang asli pun orang ahli pusaka sudah mengerti, begitu ya. Ini. Jadi kalau kubet yang asli memang ada aten, ya harus ada aten. Nah itu pun banyak. Memang pusaka kubet itu mudah bisa untuk ditembak atau ditiru, tapi untuk garap maupun bahan itu sulit. Begitulah. Untuk mengenai tentang edukasi ya, atau mengenai tentang kubet, karena apa? Kubet itu dari bahannya pamornya, dari meteor pun sudah mempunyai kekuatan. Jadi empu sebelum membuat dari pusaka-pusaka yang tidak seperti ini karena untuk pesanan cari sisir melek dulu ya. Nah, tak bikin pusaka baru apapun kalau kita itu puasa dulu ya, memohon dulu, ritual dulu, mencari wangsit dulu, harus bikin pusaka apa ya toh, yang harus cocok ya toh, yang dibentuk harus diwujudkan, begitu ya. Itu kalau menurut dari kepercayaan atau membuat pusaka secara kepercayaan, kalau memang yang bermakna, begitu ya. Jadi harus ritual khusus dulu ya, terus semua. Walaupun sekarang ya ada empu para pengrajin sekarang ya seperti itu ya, tinggal tergantung bahan. Kalau bahannya itu yang dari alam seperti ini diisi dengan secara ritual, dengan kekuatan, memohon kepada Allah Ta'ala ya toh, jelas makin kuat, begitu ya. Kita taruh ya untuk kubet ya. Untuk kubet, nah sekarang scan ya, kayunya kayu sono ya, karena kita bikin waktu itu belum nyegrek kayu apa namanya itu, timonya, terpaksa kita bikin sono lah. Ini ya,
ini dinakan tombak panggang lele, dapurnya tombak panggang lele ya. Tombak panggang lele, dapur panggang lele ya, cilik ya. Wah, ini pusaka ini sangat ideal sekali ya. Panggang lele ini seperti looknya lah, ini besar ya, di sini mengecil ya. Ini namanya dapur panggang lele ya. Pusaka pamor ya lah, pamor, termasuk pamor genggang kanyut ya, genggang kanyut ya, itu genggang kanyut ya, utuh banget ya, utuh ya, petuknya menyatu ya. Nah itu asli ini mulai Rama Mojopahit itu. Wah, Mojopahit ya, bagus sekali ya. Genggang kanyut sulit untuk scan. Genggang kanyut itu sulit, cari yang ori ya, cari yang ori dan yang garap itu ya, itu. Yang ori yang garap itu sulit sekali. Pamor tembus, halus sekali, meteor, merah Mojopahit itu ya. Nah, panggang lele atau ya pusaka panggang lele itu termasuk pusaka untuk kelincahan ya, kelincahan kita itu untuk kemana-mana ya toh. Untuk dapurnya seperti itu ya toh. Dan saya itu sengkel itu sekan ya, sekan supaya apa? Itu semat kita itu sama tinggi. Itu pamor genggang kanyut ya. Genggang kanyut itu pusaka termasuk genggang. Genggang kanyut itu kanyut ada rasa pengasihannya juga ya. Juga pusaka untuk usaha. Jadi bagus untuk dalam perkantoran atau bagus untuk umum. Jadi netral begitu ya. Genggang kanyut itu bagus loh. Yang bagus yang terkenal Gato, genggang kanyut, lara, udan emas ya, bulu ayam. Nah, bahasa seperti itu pusaka kelas ya. Itu. Yang untuk yang bertempat genggang kanyut ya, bisa ditombak, yaitu diseken itu sulit. Walaupun ada itu tergantung dari garapnya. Walaupun lama yang garapnya kurang bagus ya, walaupun genggang kanyut bisa ya kurang pas ya, begitu. Kalau ini garap sekali, dengan itu lipatan pamornya itu sangat istimewa sekali ya. Lah itu ya, juga peduknya ya, peduknya rapi. Nah, kalau sekarang walaupun baru, ya maaf, makanya untuk bikin peduk yang mulai seperti anu sulit. Tak akan sama yang peduk langsung seperti ini. Oke ya, ini genggang kanyut ya. Untuk cari untuk pusaka genggang kanyut kan ya ini. Ini bagus dan kreatif juga, garap juga, pamornya utuh. Nah ini pusaka rengga dari janda kombinasi. Nah ya. Nah ini kudup ya, pusaka dapur kudup ya, dapur kudup. Nah untuk meduknya ini mapan ya, meduknya ini dibiasakan meduk Songgo Buwono ya, hitam ya, Songgo Buwono ya. Nah ini asalnya ini ada emasnya tapi hilang semua ya. Untuk pamornya itu ya, yang jelas bahan meteor ya. Nah, pamor wengkonisen ya, seperti bisa tegakkan wengkonisen seperti kulit semongko ya. Itulah wengkonisen ini yang jelas pusaka ini pusaka sus pesanan, ringan sekali bentuknya ya, ringan sekali ya itu. Nah, kalau dapurnya seperti itu kan seperti kodong pring ya, tapi dilihat dari bawah ya toh, peduknya Songgo Buwono, peduknya itu mentol bulat ya toh. Nah, nggak sama lainnya begitu. Ringan sekali ya, seperti watu enteng ya toh. Enteng sekali, tekan wutuh, untuk pamor pun untuk wutuh. Ini pusaka ini jelas kuspa wibawanya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali ya toh. Nah, ini. Jadi kalau untuk dibawa-bawa, nah ini untuk menjauhkan dari segala orang-orang yang tujuan tidak benar. Begitu. Juga pusaka dengan ada unsur untuk unsur-unsur dagang atau unsur usaha ya toh. Itu. Ya, untuk mengenai untuk mereview ini ya. Nah, ini wilayahnya tidak ada keripis ya.
Tidak ada keripik sekali ya. Meduknya sangat seperti ini ya. Nah, meduk Sangga Buwana ya. Oke, ya. Nah, untuk pamor tebel ya meteornya itu. Ya. Untuk mengenai mereview beberapa pusaka ini ya sudah selesai. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan berbicara kita karena apa? Ya toh? Kadang-kadang meleset itu sudah kekurangan manusia, ya toh. Saya mohon maaf sebesar-besarnya mengenai edukasi. Kalau sesuai dengan pengalaman saya seperti itu ya. Nah, saya hanya untuk mengedukasi untuk sementara ini pusaka yang sepuh-sepuh ya. Bukan berarti kita tidak mau yang pusaka baru, nanti ada misinya tersendiri begitu ya. Oke. Tapi kalau yang baru-baru ya kita baru yang bagus, baru yang garap, baru yang bahan-bahannya yang bahan-bahan batur bagus gitu. Oke. Kalau kita nyem kita keberatan nyem kalau tua kita bicarakan untuk masalah tua mengenai barang ya. Karena ini untuk belajar ya. Sama kita belajar pada adik kita tidak membudai masa tentang budaya. Oke, terima kasih. Mohon maaf, semoga kebaikan Anda yang selalu mengikuti jejak Pandawa Haji tentang budaya, tentang pusaka haji atau mengenai tentang budaya bangsa Indonesia dengan adiluhur kita, ya yang sudah kita jelaskan. Bila ada kurang saya mohon maaf sebesarnya. Oke, jangan lupa subscribe atau like maupun komen ya toh. Kalau sudah subscribe ya like dan komen aja, karena subscribe dan like itu tidak kenai biaya untuk mendukung kegiatan kami supaya agar semangat. Oke. Salam budaya, selamat siang, rayu, rayu, rayu.